Hai, udah lama banget rasanya saya nggak ketemu di dalam forum ini teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah program ini akan ada lagi dan ini adalah episode pertama Dekan, Dekati Jurusan. Ya teman-teman semuanya, terakhir Dekan itu ada episode Dekan tahun 2020. Dan sekarang setelah 3 tahun, ibarat ini kalau kamu sekolah udah mau lulus SMA nih, kita ada lagi. Untuk apa Dekan ini ada? Supaya kalian semua para penonton setia Lampung Cerdas dan orang-orang siswa-siswa baik kamu kelas 12 atau yang lainnya, supaya kamu lebih mendalami dan lebih tahu bahwa sebenarnya jurusan di perkuliahan itu ada apa aja dan bagaimana sih. Ya teman-teman semuanya, bintang tamu pertama kita hari ini sudah hadir. Beliau namanya adalah, nanti dia kenalan sendiri dari jurusan, kenalan sendiri nanti Mbak Mel, oke? Dan boleh deh kenalan dulu namamu dan kamu dari mana lah sebetulnya kamu hadir di sini nih gitu. Perkenalkan, nama saya Nur Melani. Saya jurusan PGMI semester 3. Itu doang. Oke, kalau dulu pas kamu masuk jurusan itu, kampus mana tadi? UIN Raden Intan Lampung. Kamu masuk situ jalur apa dulu? Jalur UMPTKIN. Yang tes dong berarti ya? Iya betul, yang tes. Terus yang SPAN yang tanpa tes? Kamu nggak daftar? Oh, jadi kamu bukan nggak daftar? Iya. Cuman memang rezeki kamu di jalur tes. Iya betul. Dalam arti lain saya pengen bilang kamu nggak lulus gitulah ya, nggak keterima. Iya betul. Oke. Oke. Kan itu PGMI ya Mel ya? Iya. Gua mau nanya kayak gini. PGMI dan PGSD artinya mirip lah, same like this gitu kan ya. Jadi anggaplah PGMI jurusan bukan begitu. Belajarnya tuh apa? Karena ya kita mau belajar materi MISD saya yakin kita bisa semua gitu kan. Tapi sebenarnya yang dipelajari di PGMI itu apa sebetulnya? Kan ini basicnya nanti buat anak SD. Jadi terlalu lebih ke kayak tentang psikologi anak, terus tentang kayak kita itu belajar bahasa Arab, terus kita juga itu belajar tentang apa ya? Ya kalau di semester 1 itu dia sebenarnya semuanya masih dipelajarin, tapi kalau udah semester 2 itu maksudnya lebih ke pendidikannya gitu, lebih ke berarti teknis pendidikan, nyusun materi, nyusun kurikulum belajar, begitu. Iya, betul. Dan tadi menarik psikologi anak, gitu. Itu dipelajari juga di situ. Iya. Oke. Nah, kan artinya banyak mata kuliah nih bakalan. Banyak. Yang paling easy aja dulu deh. Yang paling easy kuliah mata kuliah ini pasti ada gitu. Apa tuh? Jadi mata kuliah yang mudah menurut saya itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi mirip sama pelajaran SMA? Iya, betul. Oke, kalau yang paling sulit sejauh ini deh, yang kayaknya lu ragu deh dengan mata kuliah itu gitu, karena sulit ya kan, susah. Qiraatul Quran. Jadi bener-bener qiraah? Iya, dia bener-bener mempelajari Al-Quran. Jadi, sorry ya, ini kan biar kita yang lainnya juga tahu gitu. Qiraatul Quran itu kita mempelajari Qurannya atau kita belajar pengucapan dan membacanya, atau apa ya sebenarnya yang paling, kan banyak tuh Quran kan banyak banget kan keilmuannya kan, mulai dari pembacaannya, makharijilnya, sampai bahkan tafsirnya gitu. Ini Qiraatul Quran itu apa? Qiraatul Quran itu yang dipelajarin dari pengucapan dan pembacaannya, terus tajwidnya. Selanjutnya itu dengan tentang makharijul huruf. Oke, berarti semua mahasiswa anggaplah di kelasmu ada 30 atau 50 orang gitu kan. Itu semua praktek tuh? Iya, praktek. Kalau nggak praktek, nggak lulus. Jadi memang ulangan lagi, ujiannya praktek? Iya. Oke, good. Berarti semua harus bisa berarti ya? Yang nggak bisa baca Quran, wassalam di situ? Betul, wassalam. Kalau kan pastikan kamu kan ya itu kan barangkali itu terekspektasi dulu bakal ke depan atau kayak mana, nggak tahu lah dulu ya. Tapi pas kamu SMA, bayangan kamu tentang PGMI itu kayak mana? Imajinasi, ekspektasi, wah saya akan jadi guru SD, MI gitu. Atau bagaimana? Wah belajarnya itu bakal begini itu kayak mana? Jadi saya juga memilih jurusan itu karena mungkin mata kuliahnya itu akan menyeluruh, karena kan kayak basicnya SD ya dia. Jadi kayak lebih enak aja, mudah dipelajari gitu. Ya ternyata ya emang mudah gitu loh. Maksudnya gimana ya? Pokoknya ya mudah aja sih, tapi cuman lebih ke apa sih, basicnya Islami banget, karena kan saya bukan dari MAN, bukan dari ini. Kamu dari pasar? Oh dari SMA.
Dari SMA negeri? Iya, SMA negeri. Karena dulu imajinasi saya, ekspektasi saya, kenapa dulu itu kan saya nggak ngambil PGSD gitu kan pas pilihan. Karena menurut saya yang ngapain? Ini dulu ya teman-teman ya, dulu ketika saya SD lagi, ketika saya SMA begitu, kayaknya PGSD itu ya udah gitu loh. Materinya ya bahkan saya pas SMA itu bisa banget semua materi SD kayak gitu, imajinasi, tapi ternyata enggak kan ya. Ada psikologi yang harus dikuasai, bagaimana mengontrol siswanya, bagaimana yang ribut bisa jadi tenang, bagaimana supaya nakal bisa jadi nurut, yang itu kan lebih kurang dipelajari. Kalau nih suka duka pas kuliah, nah ini biasanya banyak nih. Sukanya dulu deh boleh, pas kuliah PGMI ini apa? Sukanya? Sukanya itu kalau pas pembelajaran di kelas itu, kalau tentang ini ya, mata kuliah psikologi anak itu kita kebanyakan praktek, dan di situ teman-teman saya itu ya asik gitu loh, enjoy gitu, karena kita juga kayak kan nanti kedepannya bakal ngajar anak-anak kecil ya, jadi kayak kita harus lebih ngerti gitu ya. Saya lebih suka aja sih prakteknya di kelas. Nah terus kalau misalkan dari sisi dukanya, itu yang pertama, saya kan dari SMA negeri dah, jadi kalau untuk pelajaran yang basicnya itu islami banget itu kan saya memang kurang, jadi saya harus kayak lebih banyak belajar lagi gitu. Oke, berarti enjoy ya si mahasiswanya ya, karena ya kalian bakal ngajar anak kecil, artinya lebih nggak jaim gitu ya, lebih terbuka, lebih open gitu kan ya. Misal bikin game-game buat anak-anak itu nggak sih? Iya, kadang-kadang kayak gitu kita juga. harus dibimbing, pokoknya dipaksa buat kreatif lah. Harus kreatif, karena kedepannya kita bakal kan banyak banget. Kadang-kadang kita kan ditanya ya momen berkesan dalam hidup gitu, momen berkesan pas masih SMA. Sekarang kan udah mau masuk semester 3 nih. ya. Artinya sudah setahun nih di kampus. Momen berkesan di kampus. Nah lo, apa? Bebas nih. Momen berkesan dengan teman, momen berkesan dengan yang lebih dari teman. Momen berkesan, artinya maksud saya adalah momen berkesan di kampus itu apa? Momen berkesan di kampus. Everything ya, apapun. Semua, nggak apa-apa. Ya whatever apapun. Momen berkesan di kampus bisa di dosennya seru atau apapun terserah. Momen berkesannya itu yang pertama, saya kan ikut organisasi UKM, kegiatan mahasiswa Puskima gitu, kayak iya, pusat kajian ilmiah tulis gitu kan, ilmiah kayak kalau di ilmiah. SMA KIR. Iya betul. Itu kita ikut itu tuh kayak sebenarnya ya bisa apa sih, kayak pelatihan makalah gitu. Ada pelatihan makalah kan, kayak semester awal itu nggak tahu gitu loh, kayak kaget kayak dalam buat makalah. Ya, terus pasti kagok tuh iya, gitu. penyusunannya gimana. Nah itu bermanfaat banget sih bagi saya UKM-nya. Terus momen berkesannya yang kedua sama ketum Puskima. bukan bukan boleh apa? teman-teman saya yang dari ospek itu udah kenal gitu, dan beda jurusan. Bestie. Iya bestie. Habis itu ya kalau kita punya temen di beda jurusan gitu, relasinya semakin luas aja sih. Oke, bener emang. Bahkan saya dulu, ini kan saya kuliah itu 2015 ya. Emang bener banget itu teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau kuliah, emang ini kesempatan besar lo kuliah tuh. Bukan hanya lo belajar di kampus, lulus sudah. Tapi menariknya jangan-jangan lo berhasil sukses ke depan tuh bukan hanya karena kuliah lo, tapi karena ada seseorang, ada jaringan yang sama-sama mahasiswa, ada jaringan yang memang dia dosen atau apapun. Dan ini adalah tempat bagaimana kita menemukan atau kalian mahasiswanya menemukan tentang circle atau jaringan yang cocok buat kalian. Nah, tapi ngomong-ngomong circle dan jaringan yang cocok, menurutmu ya, sosok orang seperti apa, tipe orang seperti apa yang cocok masuk PGMI? Tipenya dia kayak yang pertama ya, dia harus kreatif, terus harus banyak sabar tentunya, karena kan kedepannya bakal ngedidik anak-anak. Betul. Gitu. Terus yang ketiga harus pengertian, dan tentunya kalau masuk PGMI ya apa ya seenggaknya belajar tentang islaminya sedikit lah. Udah sih itu aja. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh adik-adik itu ya. Prospek kerja di PGMI. Prospek kerja lulusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.
prospek kerjanya. Setahu saya itu ya nanti kita bakal ngajar di kayak SDIT gitu. SDIT. Iya, tapi basicnya ya Islam. Artinya ya teman-teman ini paham yang mau bertanya tentang itu ya memang SDIT, MI, ya guru yang ngajar gitu kan ya. Iya, nggak ada yang mau lo apa sih? Ya emang itu kan. Oke, pesen untuk adik-adik yang lagi nonton tuh kan, yang mau masuk PGMI, boleh apapun deh, langsung ke mereka. Jadi pesannya itu yang pertama, kalian di saat kelas 12 ini banyak-banyak belajar, dan untuk kalian yang mau masuk PGMI itu belajar basicnya dulu kayak bahasa Arab gitu, habis itu kayak saling kreatif lah, pokoknya sekreatif kalian gitu. Terakhir, pertanyaan saya terakhir, lu merasa belum tentu terakhir ding, lu merasa salah jurusan nggak masuk PGMI? Betul. Lu nyesel nggak masuk PGMI? Enggak, tapi merasa salah jurusan tapi nggak nyesel? Iya. Kita jalanin aja lah ya. Tips buat mereka supaya nggak salah jurusan. Tipsnya itu yang pertama, kalian wajib banget tes mapping talent atau tes minat bakat untuk lebih tahu minat dan bakat kalian itu ada di mana, biar nanti nggak salah dalam pilih jurusan. Karena nyesel banget kalau misalkan pilih jurusan itu kan nanti kita ngejalaninnya nggak enjoy, nggak enak gitu. Oke, dan itu bukan cuma Melan ya teman-teman ya, karena bukan cuma Kak Melan gitu, karena 87% mahasiswa di Indonesia salah dalam memilih jurusan. Dan mudah-mudahan itu semua turun bahkan sampai 0 deh kalau bisa di tahun 2024 dan seterusnya. Terima kasih teman-teman semuanya, Dekan episode 1 telah usai, dan kira-kira kamu pengen jurusan apa lagi yang mau kita bahas, kulik abis tuntas di obrolan Dekan kesempatan episode berikutnya. Tulis di kolom komentar ya.